Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Erika Rahmawati dengan NIM 12300240040 dan teman saya Dian Permatasari dengan NIM 12300240031. Di sini kami akan melakukan pengukuran tekanan darah dengan berbagai macam posisi. Jangan lupa untuk saksikan. Baik, saya akan melakukan pengukuran tensi darah dalam keadaan berdiri. Baik, untuk tekanan darahnya adalah 90/70 mmHg. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tekanan darah dalam keadaan duduk. Saat pengukuran darah berlangsung, dianjurkan agar tetap rileks dan santai. Untuk tensinya sendiri adalah 90/70 mmHg. Selanjutnya saya akan mengukur tensi tekanan darah dalam keadaan tidur. Untuk tekanan darahnya adalah 86/70. Baik, saya akan melakukan tensi tekanan darah setelah melakukan aktivitas lari dalam 5 menit.
Untuk tensinya sendiri adalah 100/70 mmHg. Di sini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah dalam posisi berdiri. Setelah melakukan pengukuran, hasil yang didapatkan yakni 80/66 mmHg. Di sini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah dalam posisi duduk. Setelah melakukan pengukuran, tekanan darah yang didapatkan yakni 90/70 mmHg. Di sini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah dalam posisi berbaring. Setelah melakukan pengukuran, hasil yang didapatkan yakni 94/70 mmHg. Untuk kesimpulannya sendiri, variasi tekanan darah berdasarkan posisi Erika menunjukkan peningkatan tekanan darah saat berpindah dari posisi berdiri yaitu 80/66 mmHg
ke posisi duduk adalah 90/70 mmHg dan berbaring adalah 94/70 mmHg, menunjukkan respon fisiologi normal di mana tekanan darah cenderung meningkat saat tubuh beradaptasi dengan posisi yang lebih stabil. Kemudian, jika menunjukkan pola yang serupa dengan tekanan darah yang sedikit lebih tinggi di posisi berdiri, yakni 86/70 mmHg dibandingkan dengan posisi duduk dan berbaring yaitu 90/70 mmHg. Namun, perbedaan ini tidak signifikan. Mengapa tidak signifikan? Karena respon terhadap aktivitas fisik sendiri setelah berlari selama 5 menit, baik Erika maupun Dian menunjukkan peningkatan tekanan darah menjadi 100/70 mmHg. Nah, hal ini itu dapat respon fisiologis yang normal di mana aktivitas fisik meningkatkan kebutuhan oksigen dan aliran darah sehingga jantung memompa lebih banyak darah. Tekanan darah Erika cenderung lebih rendah dibandingkan Dian dalam semua posisi yang diukur. Hal ini bisa ditekan oleh berbagai faktor termasuk perbedaan fisiologis, tingkat kebugaran, atau fatigue. Untuk tekanan darah sendiri itu ukuran tekanan yang dihasilkan oleh darah saat mengalir melalui arteri dan diukur dalam dua angka, tekanan sistolik angka atas yang menunjukkan tekanan saat jantung berkontraksi dan tekanan diastolik angka bawah yang menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat antara detak. Perubahan posisi tubuh, yaitu berdiri dan berbaring, dapat mempengaruhi tekanan darah. Saat berdiri, gravitasi dapat menyebabkan penurunan aliran darah ke jantung, yang dapat mengakibatkan penurunan tekanan darah. Sebaliknya, saat berbaring, aliran darah kembali lebih optimal sehingga tekanan darah cenderung meningkat. Selama aktivitas fisik, otot-otot membutuhkan lebih banyak oksigen, sehingga jantung harus memompa lebih banyak darah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini itu menyebabkan peningkatan tekanan darah siastolik, sementara tekanan darah diastolik mungkin tetap stabil atau sedikit meningkat. Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa baik Erika maupun Dian menunjukkan respon fisiologis normal terhadap perubahan posisi dan aktivitas fisik. Perbedaan tekanan darah antara keduanya dapat dipengaruhi oleh faktor individu yang berbeda. Pengukuran tekanan darah yang dilakukan dalam berbagai posisi memberikan informasi penting mengenai kesehatan kardiovaskular dan respon tubuh terhadap perubahan posisi dan aktivitas. Sekian dari kami berdua. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan. Semoga bermanfaat.